Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada, apa kabar? Saya percaya Bapak Ibu semuanya, saya doakan semoga selalu senantiasa sehat dan sejahtera. Kembali jumpa dengan saya, Evangelis Andreas Tanamas. Hari ini saya mau berbagi pengalaman dan juga berdasarkan firman Tuhan, di mana saya melihat ada banyak orang yang tanpa disadari dia masih takut dan kecewa, bahkan juga cemas. Maka itu saya mau mengajak Bapak Ibu, saudara-saudara, sahabatku dimanapun Anda berada. Ternyata kecemasan manusia itu banyak yang mengalami. Bahkan tidak sedikit orang-orang yang percaya pun masih mengalami kecemasan. Saya mau tanya, adakah di dunia ini seseorang yang tidak pernah alami kecemasan atau khawatir? Pasti jawabannya tidak ada, bukan? Yang pasti semua orang akan mengalami, bahkan di mana pada saat mengalami penderitaan, masalah yang begitu rumit datang, dan juga sesuatu yang menakutkan datang, pasti akan cemas dan khawatir. Itu lumrah saja Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih. Namanya kita manusia, masih ada kecemasan, masih ada kekhawatiran. Tapi satu hal, bagi kita yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat, janganlah sekali-kali kita selalu cemas. Cemas boleh ada, tapi jangan selalu cemas, dan cemas itu menekan kita. Maka itu hari ini saya mau berbagi kepada Bapak Ibu, sahabat-sahabatku yang terkasih, supaya kita bisa apa yang harus kita lakukan ketika menghadapi sesuatu kecemasan, kekhawatiran ini. Maka hari ini saya mau bawakan satu tema, rahasia melawan kecemasan. Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih, ketika hal yang rumit datang, ketika hal yang dikatakan madesu, masa depan suram, terlihat sepertinya di ambang pintu, ketika menghadapi ancaman, ketika menghadapi kebangkrutan, ketika menghadapi sakit penyakit yang tidak sembuh, pasti kita akan merasakan sesuatu kekhawatiran dan cemas. Nah, Bapak Ibu, saya mau bertanya. Ini menurut pengalaman saya, apa yang saya cemaskan, apa yang saya khawatirkan itu, ternyata itu belum tentu terjadi. Tetapi kita boleh belajar hari ini bagaimana kata Ayub. Ya, kita ambil firman Tuhan. Kita akan baca di dalam Ayub pasal 3 ayat 25. Sebelum kita meneruskan firman Tuhan ini, mari kita siapkan hati untuk berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, puji syukur terima kasih. Penyertaan Tuhan, nafas kehidupan yang Tuhan masih berikan buat kami. Dan sampai hari ini kami rasakan bahwa Tuhan itu selalu peduli kepada kami. Bapa, kami bersyukur semuanya ini. Dan sekarang inilah saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Bagaimana menghadapi kecemasan, kekhawatiran yang seringkali menghimpit hidup kami. Ya Aba ya Bapa, melalui firman ini biarlah kami boleh dicerahkan. Dan Tuhan, kami mohon kiranya layakkan, sucikan, kuduskan terlebih dahulu, sehingga kami boleh layak menerima firman-Mu. Dan ampuni dosa-dosa kami Tuhan,
termasuk hamba juga yang akan menyampaikan. Urapi lidah bibir hamba. Apa yang disampaikan ini adalah suara hatimu, Tuhan. Maka itu Tuhan, urapi hamba juga secara khusus. Hingga apa yang lidah bibir hamba ini yang kau pakai untuk kemuliaan nama Tuhan ditinggikan. Dan ada banyak hal yang boleh kami merasakan berkat-berkat menjadi remah di dalam kehidupan kami. Dan Tuhan, mari berbicaralah, kami siap mendengar firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari Bapak Ibu sahabatku, kita bersama-sama katakan amin. Haleluya. Puji Tuhan. Amin. Terpujilah nama Tuhan kekal selama-lamanya. Ayo kita sekarang buka di dalam Ayub pasal 3 ayat 25. Firman Tuhan berkata, karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangin aku. Wow, kata-kata ini luar biasa. Kalau kita boleh menilainya, artinya sungguh-sungguh apa yang dialami Ayub ini menjadi sesuatu pedoman buat kita. Ternyata Ayub pun pernah mengalami kecemasan. Ayub pun pernah takut. Dan itu semua akhirnya terjadi dalam dirinya. Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi. Wah, jadi kita juga harus hati-hati, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih. Kalau ada kecemasan, ketakutan, ayo kita singkirkan. Sehingga bagaimana caranya kita minta hikmat yang daripada Tuhan. Sehingga saya percaya Roh Kudus akan memberikan untuk supaya apa yang harus kita lakukan yang terbaik. Maka itu, janganlah kita berkata bahwa waduh, masa depanku sudah hancur. Waduh, ini tidak ada lagi harapan. Waduh, ini sudah tidak bisa tertolong lagi. Jangan sekali-kali kita berkata demikian. Walaupun kita menghadapi hal yang rumit, hal yang seperti masa depan itu yang sudah dikatakan suram, dan juga ancaman-ancaman. Dan terlebih lagi dikatakan lagi pada saat mungkin ada yang merasakan sakit penyakitnya belum sembuh sampai saat ini. Itu pun juga jangan sekali-kali kita lemah. Dan juga bagi anak muda yang belum mendapatkan pasangan hidup, jangan takut. Tuhan akan berikan jodoh yang sepadan. Yang penting minta pimpinan bimbingan Tuhan, minta tanda-tanda Tuhan. Yang pasti ketika kita mengalami hal itu, percaya deh bahwa kita tahu-taunya kita sudah lewati. Tadinya kita takut, khawatir, cemas. Tapi kenyataannya ketika kita melangkah, belum tentu apa yang kita pikirkan itu terjadi. Banyak orang yang melakukan hal-hal yang demikian, sehingga ketakutannya menghimpit, hidupnya menjadi susah. Memang banyak orang kalau sudah mapan atau naik level, apalagi sudah sukses, sudah boleh dikatakan kedudukan tinggi, dan kekayaannya juga konglomerat levelnya, ketika menghadapi masalah, apalagi kehancuran, sepertinya kiamat hidup kita ini. Nah, karena itu banyak orang yang berpikir jauh ke depan, ya, bahwa dikatakan sepertinya tidak ada harapan. Tapi kenyataannya, kalau kita menaruh harap kita kepada siapa yang kita percaya, yaitu hanya satu-satunya Tuhan yang kita sembah, yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dialah jalan keluar bagi kita. Dan saya mau mengingatkan juga, apakah dengan kekhawatiran kita, kecemasan kita itu akan menambah sehasta saja langkah kita? Ya, coba kita lihat ayatnya. Firman Tuhan dikatakan Matius pasal 6 ayat 27.
Siapakah di antara kamu yang karena kekhawatirannya dapat menambah sehasta saja pada jalan hidupnya? Itu firman Tuhan sudah ingatkan kita. Siapa yang bisa menambah sehasta saja jalan hidup kita ini? Tidak ada. Tidak bisa. Jalan hidup kita adalah di tangan Tuhan. Maka itu jangan sepertinya kita berusaha sendiri, ya, memperpanjang hidup kita ini. Itu tidak mungkin. Maka itu, ayo kita jangan khawatir akan hari esok. Mari hari inilah yang kita lakukan dengan iman percaya kita. Hari esok biarlah Tuhan yang atur semuanya itu. Ya, Bapak Ibu, dalam hal inilah kita harus tahu. Seringkali kecemasan, kekhawatiran ini membuat kita ini, contohnya, coba kita lihat ya ciri-cirinya ya. Ketika kecemasan dan kekhawatiran itu datang menghimpit sehingga timbul ketakutan. Dan apa yang terjadi? Ciri-cirinya orang-orang yang demikian pada umumnya, yang pertama, timbul gelisah atau resah. Yang kedua, timbul bimbang atau ragu. Yang ketiga, timbul rasa ngeri atau takut. Yang keempat, timbul tawar hati. Yang kelima, timbul hilang kekuatan kita. Yang keenam, timbul hilang akal sehat kita. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, makanya kita boleh diingatkan nih, ada ayat yang untuk supaya kita sadar di dalam firman Tuhan, Amsal 24 ayat 10, dikatakan demikian. Jika engkau tawar hati pada masa kesesakan, kecillah kekuatanmu. Nah, jelas firman Tuhan beritahukan kepada kita, pada saat kita merasakan khawatir sehingga akhirnya kita terhimpit, akhirnya tertekan, dan kita tawar hati. Nah, pada masa kesesakan yang terhimpit itu, ketika tawar hati, maka kecillah kekuatan kita. Bagaimana kita akan bangkit? Bagaimana kita akan pulih? Karena kekuatan kita tidak ada lagi. Ujung-ujungnya malah terpuruk. Bisa-bisa saja, Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih, ada orang yang akhirnya putus asa. Dia ambil jalan pintas. Bahkan dikatakan orang itu dia ambil tindakan dengan apa? Dia main ayunan, Bapak Ibu. Main ayunan bukan yang enak. Main ayunan di leher digantung, alias bunuh diri. Waduh, kasihan banget. Bahkan juga ada lagi yang dia bingung, dia gantung dirinya susah, dia jalan ke rel kereta api. Dan juga ada lagi yang paling gampang lagi, dia katakan dia naik ke tingkat yang tinggi dan dia lompat dan dia bunuh diri. Itu semua oleh kenapa? Tawar hati, kecillah kekuatannya sehingga bisa terpuruk, bisa binasa. Maka itu hati-hati Bapak Ibu, sahabatku yang terkasih, mestinya kita harus lawan kecemasan itu. Ya, kita lihat bagaimana sikap Ayub. Walaupun dikatakan dia tadi bilang apa? Karena yang kutakutkan itulah yang menimpa aku, dan yang kucemaskan itulah yang mendatangi aku. Dan terjadi Bapak Ibu, terjadi. Dia dapat musibah. Padahal dikatakan di hadapan Tuhan itu, dikatakan dia adalah orang yang saleh, orang yang takut akan Tuhan, orang yang tulus hati. Tapi kok diizinkan Tuhan musibah itu datang dalam hidupnya, sehingga hartanya habis. Luar biasa, harta yang begitu banyaknya habis sekejap. Bahkan juga yang menyedihkan sekali, yang tersayat hatinya adalah anak-anaknya pun mati seketika. 10 orang anaknya, 7 laki-laki, 3 perempuan, mati tertimpa bencana.
Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, apa yang diambil sikap Ayub pada saat itu? Ini kita perlu belajar Bapak Ibu. Yuk kita buka Ayub pasal 1 ayat 20. Firman Tuhan berkata, maka berdirilah Ayub, lalu mengoyakkan jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Itu di dalam ayat 20-nya. Coba kita lihat ayat 21-nya. Katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku, dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Dan yang ayat selanjutnya, yang ayat 22. Dalam kesemuanya itu Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa Bapak Ibu. Kebanyakan kalau kita ini mungkin nih pada saat menghadapi masalah, padahal kita sudah setia sama Tuhan, kita melayani pekerjaan Tuhan, kita banyak amal, kita suka membantu, tapi itu bukan suatu jaminan kalau memang pencobaan itu datang dalam hidup kita. Jika kalau memang Tuhan izinkan itu terjadi, maka kita pun akan rasakan. Tapi yang luar biasanya, Ayub ini berkata apa? Dia pertama-tama dia datang merendahkan diri. Dengan cara apa? Dia koyakkan bajunya, dia cukur rambutnya, dan dia yang kedua sujud menyembah. Luar biasa. Tidak ngomel, tidak bersungut-sungut, bahkan dia sujud menyembah. Yang ketiga, dia Ayub ini ikhlas atas musibah yang dialami. Dikatakan apa? Dengan telanjang aku datang. Dengan telanjang aku datang. Juga kembali juga dengan telanjang. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Luar biasa bukan perkataannya? Jadi dia menerima dengan tulus hati apapun yang menyakitkan ini. Bahkan dikatakan apa? Bukan hanya harta, bukan saja anaknya, tapi pun dapat penghinaan dari istrinya. Suruh mati saja. Nah, dan lagi dikatakan lagi, dia punya sakit penyakit yang mengerikan. Waduh, saya rasa tidak ada yang seperti dia. Ya, semoga kita jangan sampai terjadi demikian, bukan? Nah, terus selanjutnya dikatakan apa? Ayub yang keempat tidak menyalahkan Tuhan. Dia tidak ada perkataan untuk berkata yang sia-sia. Bahkan yang kelima, Ayub tidak mau berbuat dosa. Dia serahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Tapi kebanyakan orang, kalau saya boleh katakan, dan saya juga pernah ngalamin hal yang demikian, sehingga saya bilang apa? Sepertinya tanpa disadari, saya juga ada bersungut-sungut sama Tuhan. Contohnya, yang pada umumnya nih. Coba kita renungkan. Yang pertama, contoh yang pertama. Ada orang yang berkata begini, Tuhan, Engkau jahat. Engkau biarkan semuanya ini. Tuhan. Yang kedua, dikatakan Engkau tega amat Tuhan. Kok Engkau izinkan semua ini terjadi? Yang ketiga, Tuhan tidak adil. Dan lain-lain perkataan keluar untuk sepertinya tidak senang atas masalah yang datang itu, seolah-olah menyalahkan Tuhan yang berbuat. Padahal masalah itu kita tidak tahu apa yang terjadi itu. Kadang-kadang Tuhan izinkan itu ada maksud tertentu. Contohnya seperti Ayub, diizinkan Tuhan. Ada sesuatu maksud yang saya lihat, bahwa pada saat itu saya melihat pada akhir dari dia tidak berbuat dosa, dan Tuhan melipat gandakan harta, dan juga dia berikan anaknya yang 10 meninggal
kembali lagi dia dapat 10, 7 laki-laki dan 3 perempuan. Nah, bicara tentang bersungut-sungut, Bapak Ibu, ingat, hati-hati. Jangan sampai kita kena pasal. Yuk kita buka 1 Korintus pasal 10 ayat 10. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka, sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut, perjalanan bangsa Israel di padang gurun. Jadi pada saat itu dikatakan orang bangsa Israel itu yang di padang gurun itu berjalan-jalan, dan pada saat itu mengalami masalah, tidak ada air dan macam-macam. Dan di situ padahal dia lihat tuntunan Tuhan, tapi masih ngomel bersungut-sungut. Maka pada saat itu kita bisa lihat sejarahnya, bahwa dikatakan hanya Yosua dan Kaleb dengan keturunannya yang 20 tahun ke bawah yang boleh masuk ke tanah perjanjian. Bahkan kita bisa melihat pelajaran itu ketika mereka bersungut-sungut bangsa Israel ini waktu di padang gurun. Sebenarnya nggak jauh jaraknya, paling lama 40 hari itu bisa sampai masuk ke tanah perjanjian. Tapi karena bersungut-sungut itu, Tuhan putar dia sampai 40 tahun. Sehingga binasalah apa yang Tuhan katakan. Keturunan 12 suku ini hanya 2 suku yang masuk, Yosua dan Kaleb. Yang lain akan mati di perjalanan. Dan dibuktikan oleh Tuhan, mereka yang seumuran dengan Yosua dan Kaleb tidak ada yang hidup, kecuali keturunannya yang 20 tahun ke bawah bersama-sama masuk ke tanah perjanjian dengan Yosua. Bapak Ibu yang terkasih, itu Bapak Ibu bisa lihat di dalam Bilangan pasal 14 ayat 27 sehingga ayat 38. Nanti boleh baca, luar biasa ceritanya, menarik. Ini menjadi sesuatu pengalaman buat kita, bahwa kita jangan sampai seperti bangsa Israel yang bersungut-sungut. Nah, selanjutnya saya juga mengalami sesuatu kejadian. Ini saya sedikit kesaksian. Ketika saya sebelum jadi hamba Tuhan, tapi saya lahir dari seorang ibu yang sudah menjadi orang Kristen. Saya lahir di tengah-tengah keluarga Kristen, tapi bukan suatu jaminan. Dan hal apa yang terjadi? Saya akhirnya mengalami sesuatu yang tidak enak juga ketika saya mulai dewasa, saya mulai usaha dan cukup berhasil, tapi tiba-tiba hancur. Dan kehancuran itu membuat saya harus bertanggung jawab oleh karena saya percaya seseorang. Dan akhirnya saya tertekan, saya disudutkan untuk harus tanggung jawab, padahal saya tidak harus bertanggung jawab hal itu. Karena mereka yang saya percayakan itu yang membuat sesuatu hal menjadi rugi. Dan apa yang terjadi? Ancaman-ancaman datang. Dan saat itu saya takut sekali. Sehingga saya mau berdoa pun sulit saya berdoa, karena ketakutan yang menghimpit itu. Jadi pengalaman itu benar. Ketika engkau tawar hati, maka kecillah kekuatanmu. Dan ketika engkau terpuruk takut oleh karena ketakutan, maka engkau tidak bisa berdoa. Dan saat itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, saya menjerit dengan Tuhan. Saya memohon, Tuhan, tolong, saya tidak sanggup hal ini. Dan saya menangis kepada Tuhan. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu ketika saya terlentang, tidak bisa lagi saya berkata-kata. Saya hanya mengerang, aduh, aduh, aduh. Dan apa yang terjadi? Rupanya Roh membantu kita. Di mana dikatakan Dia akan menyampaikan kepada Bapa. Roh Kudus akan menyampaikan kepada Bapa erangan apa yang kita sedang mengalami sesuatu yang menakutkan. Dan luar biasa, tiba-tiba pada saat itu saya terlentang, tahu-taunya ada tangan. Itu saya rasakan sekali. Saya menangis meram.
Udah nggak bisa berbuat apa-apa lagi, terlentang, aduh. Totonya ada tangan yang menulis, tangan jari telunjuk itu menulis di dada saya. Dan itu, jangan kamu takut dan gentarlah hatimu, karena aku ini adalah Allahmu yang menyertai kamu. Wah, di situ saya kaget, tersentak sampai saya bangun. Saya pikir ada orang yang iseng menulis di dada saya, tapi tidak ada orang. Dan di situ akhirnya saya bangkit. Saya langsung mengucap syukur, Tuhan, terima kasih. Saya percaya ini tulisan tanganmu yang memberikan kekuatan, bahwa mengingatkan saya bahwa Tuhan beserta dengan saya. Akhirnya pada saat itu juga saya berdiri tegak. Saya hadapin masalah itu, orang-orang yang mengancam di depan rumah saya. Dan akhirnya saya undang untuk mereka masuk dan jelaskan semuanya itu. Yang luar biasa, saya sampai terheran-heran, Bapak Ibu sahabatku yang terkasih. Orang yang berangasan, orang yang menakutkan, yang dia rencana mau potong kuping saya. Dan apa yang terjadi ketika saya bisa terima dia dan saya utarakan, saya terangkan semuanya itu apa adanya. Dan apa yang terjadi Bapak Ibu? Kuasa Tuhan bekerja, menyentuh hati mereka. Dan akhirnya, singkatnya, pada akhir happy endingnya, betul-betul saya sukacita. Kenapa? Baru dia mengerti bahwa dia ini dikasih order, bahwa dengan kata-kata yang macam-macam, yang sebenarnya saya tidak pernah berkata-kata. Dan akhirnya dia bilang apa? Sekarang begini saja, kalau sampai dia mengancam dengan cara lain lagi, biar saya yang berhadapan dengan dia. Ada pembelaan, berbalik membela kepada saya. Itu saya melihat kuasa Tuhan luar biasa. Tapi satu hal, sejauh mana kecemasan kita itu? Apakah kita serahkan kepada Tuhan? Nah, maka itu saya mau berbagi rahasia melawan kecemasan ini. Pertama, jadi saya di situ menilai, mempelajari. Ketika saya mulai jadi hamba Tuhan, saya baru mengerti. Jadi kenapa Tuhan izinkan masalah demi masalah itu saya alamin? Ternyata untuk saya menjadi kesaksian. Dan di situ saya melihat, saya pelajari ada 3 hal bagaimana rahasia melawan kecemasan. Yang pertama, jangan kita terbelenggu oleh rasa takut. Hadapilah dengan optimis. Itu luar biasa. Jadi saya teringat waktu Daud sebelum menjadi raja. Di dalam 1 Samuel pasal 17 ayat 45. Firman Tuhan berkata apa? Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, yaitu Goliat, engkau mendatangin aku dengan pedang dan tombak dan lembing. Tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan semesta alam, segala barisan Israel yang engkau tantang itu. Jadi di situ kita bisa melihat bahwa Daud ketika berhadapan dengan Goliat, itu dia tidak membawa senjata yang spektakuler seperti Goliat yang mengerikan. Tapi dia itu mempunyai satu pandangan yang optimis, bahwa dia percaya Tuhan ada di pihak dia. Maka dia katakan, aku membawa nama Tuhan melawan engkau, hai Goliat. Luar biasa keberaniannya itu. Ternyata itu saya yakin pasti itu datangnya dari Tuhan. Jadi saya melihat rahasia melawan kecemasan yang pertama ini, jangan kita terbelenggu oleh rasa takut, tapi hadapilah dengan optimis dan membawa nama Tuhan. Itu yang pertama, Bapak Ibu, sahabatku. Dan saya percaya Bapak Ibu tahu cerita dari Daud ini. Yang imut-imut, yang dikatakan parasnya elok, imut-imut, artinya tidak mungkin seperti prajurit tentara yang dilatih
tapi dia masing seperti kayak anak remaja yang baru mangkat dewasa. Apa artinya? Tidak ada seperti yang dikatakan yang sudah dilatih, fisik badannya pun berbeda dengan prajurit. Tapi dia tidak takut karena dia pernah mengalami pembelaan Tuhan. Ketika dia membawa domba-dombanya ke padang rumput yang jauh, dan pada saat itu dikatakan diserang oleh singa dan beruang. Semuanya itu dia koyak-koyak. Dia bisa bunuh itu singa. Bayangkan orang yang kecil bisa membunuh singa. Maka dia tidak heran, tidak takut ketika menghadapi Goliat. Karena dia tahu ada Tuhan. Makanya dia bilang, aku membawa nama Tuhan. Jadi ini satu pelajaran Bapak Ibu. Ketika kita rasa takut, kita harus jangan sampai terbelenggu. Takut itu menghimpit kita. Tapi hadapilah dengan optimis bahwa ada Tuhan yang membela kita. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, rahasia melawan kecemasan ini yang kedua, jangan melupakan janji-janji Tuhan. Nah, Bapak Ibu, saya teringat janji-janji Tuhan itu tidak main-main Bapak Ibu. Jadi saya melihat di dalam Yesaya 46 ayat 4, Tuhan sudah berjanji. Maka itu kita jangan melupakan janji-janji Tuhan. Karena kalau kita lupakan, kita akhirnya bisa tawar hati. Tapi kita harus ingat ada janji Tuhan. Di dalam Yesaya 46 ayat 4, sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan aku mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Jadi janji Tuhan itu ya dan amin. Tapi kalau kita lupa, kita akhirnya ketakutan. Maka itu jangan sampai kita lupakan janji Tuhan. Terus yang bagian kedua ini, yang kedua, apa yang janji-janji Tuhan ini? Matius pasal 11 ayat 28, Tuhan berkata kepada murid-murid dan orang banyak, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Sudah jelas itu janji Tuhan. Sejauh mana hari-hari ini kita? Apakah berbeban berat? Mari, ada ayatnya kok. Tuhan bilang, datang kepadaku yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Nah, jadi kita harus tahu janji Tuhan itu bukan main-main. Tinggal kita percaya tidak, mau bersandar tidak, mau melakukan tidak. Itu tergantung dari kita sendiri. Terus bagian ketiga, jangan melupakan janji Tuhan ini. Bagian kedua, yang ketiga, kita juga harus ingat banyak mujizat yang sudah terjadi yang Tuhan lakukan. Jadi kita bukan pepesan kosong, kita percaya pada Tuhan, tapi Tuhan sudah buktikan pada 2000 tahun lampau pada saat Tuhan Yesus ada, ya, dengan murid-murid itu kita bisa melihat. Jadi ketika perempuan pendaraan 12 tahun, saya melihat, dan dijamah Tuhan dengan cara apa? Bukan Tuhan yang menjamah dia, tapi orang perempuan ini yang menjamah jubahnya saja, aku sembuh. Tekad ini perempuan punya iman luar biasa. Walaupun halangan rintangan itu sampai dia merangkak-rangkak kesakitan untuk menghampiri Tuhan. Bahkan mungkin terinjak-injak Bapak Ibu, tapi dia tekad, dia bilang, aku mau sembuh asal ku pegang jubah Yesus saja, aku pasti sembuh. Itu adalah pikiran yang positif dan juga tindakan iman. Maka itu tidak heran dikatakan seketika itu perempuan pendaraan 12 tahun itu sembuh. Bagaimana Bapak Ibu sahabatku yang terkasih saat ini, yang berada dimanapun Anda berada? Apakah Anda sedang sakit? Apakah sedang merasakan tidak ada kesembuhan bertahun-tahun?
inilah waktunya bertindak, memiliki tindakan iman. Hampirilah Tuhan dengan sepenuh hati. Berserulah kepadanya. Percaya Tuhan akan menjawab. Lantas kita lihat lagi Lazarus yang 4 hari sudah mati dibangkitkan. Ya, Bartimeus yang buta sejak lahir dicelikan. Dan juga bagaimana spektakulernya lagi, Tuhan memberikan makan 5.000 orang laki-laki, belum istri dan anak. Itu dengan 5 roti dan 2 ekor ikan saja, itu membuat akhirnya semuanya terpenuhi dan sisa 12 bakul. Belum lagi angin ribut diredakan. Tuhan katakan, diamlah kau. Maka angin ribut itu langsung diam. Betapa kuasanya Tuhan. Dan juga Tuhan tidak tinggal diam. Keseberang itu maksudnya dia mau berjumpa, menolong orang yang kerasukan setan yang dikatakan itu bernama legiun. Artinya legiun, lebih kurang 2.000 itu makhluk yang ada di orang yang kerasukan di Gerasa itu. Tuhan datang melepaskan. Jadi jangan khawatir, Tuhan sanggup untuk menolong kita. Nah, itu bagian kedua ya. Jangan melupakan janji Tuhan, Tuhan sudah buktikan. Dan bagian ketiga yang akhir ini, jangan menjauh dari Tuhan. Ingat baik-baik, yang ketiga ini, jangan menjauh dari Tuhan. Jadi ketika kita mau rahasia melawan kecemasan itu, yang ketiga ini, jangan menjauh dari Tuhan. Kenapa saya katakan begitu? Karena saya ngalamin. Dan bahkan pernah saya melihat ada satu ayat. Ya, ini juga menjadi suatu pelajaran buat kita. Yeremia pasal 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Jadi terkutuklah orang yang menjauh dari Tuhan. Di sini bagian ketiga dikatakan jangan menjauh dari Tuhan. Mestinya ayat 7-nya, Yeremia 17 ayat 7. Dikatakan apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oh, luar biasa. Orang yang tidak jauh dari Tuhan, yang selalu mengandalkan Tuhan, dia pasti diberkati Tuhan. Terus bagian ketiga ini, yang keduanya, Yeremia 33, kita lihat ayat 3. Jadi diajarkan apa? Yang pertama, dalam jangan menjauh dari Tuhan ini harus mengandalkan Tuhan. Ya, terus yang bagian keduanya ini, dari yang ketiga ini, dia katakan apa? Berserulah kepada Tuhan. Yeremia 33 ayat 3 dan ayat 6. Firman Tuhan berkata begini, berserulah kepadaku, maka aku akan menjawab engkau, dan akan memberitahukan kepadamu hal-hal yang besar dan yang tidak terpahami, yakni hal-hal yang tidak kau ketahui. Ayat 6-nya, sesungguhnya aku akan mendatangkan kepada mereka kesehatan dan kesembuhan, dan aku akan menyembuhkan mereka, dan akan menyingkapkan kepada mereka kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita berseru pada Tuhan, Tuhan menjawab. Bahkan kalau dia menolong, dia berikan kesejahteraan dan keamanan yang berlimpah-limpah. Oh, dahsyat, kita ikut Tuhan Yesus itu tidak rugi Bapak Ibu. Dan bagian ketiga, yang ketiga ini dikatakan apa? Pada saat itu juga kita harus bisa berdoa. Nah, bagaimana caranya supaya bisa berdoa? Di situ, di dalam 1 Petrus 4 ayat 7 katakan apa? Kuasailah dirimu dan jadilah tenang supaya kamu dapat berdoa. Jadi ketika kita berdoa pada Tuhan, itu adalah satu ungkapan kita berseru pada Dia.
dan itu harus kita lakukan. Kita berdoa kepada Tuhan. Tapi kalau kita tidak bisa berdoa, bagaimana Bapak Ibu? Maka itu dikatakan, kuasailah dulu dirimu. Ya, dari ketakutan kita singkirkan dulu, karena kita rugi. Ketakutan, kecemasan, kekhawatiran itu menghimpit kita iya kan, maka itu membuat kita jadi susah. Tapi ketika kita singkirkan, kita percaya, tidak ada kata terlambat kalau Tuhan mau menolong. Maka itu kita harus kuasailah dirimu, diri kita dulu. Jadilah baru kita tenang. Supaya apa? Supaya kita bisa dapat berdoa. Dan ketika kita berdoa, kita juga harus mempunyai dengan cara apa? Yakobus 5 ayat 15. Dan doa yang lahir dari iman akan menyelamatkan orang sakit itu, dan Tuhan akan membangunkan dia. Dan jika ia telah berbuat dosa, maka dosanya itu akan diampuni. Jadi kita berdoa dengan iman, Bapak Ibu. Ketika berdoa dengan iman, maka terjadilah mujizat. Seperti perempuan pendaran 12 tahun. Dan Tuhan Yesus katakan, besar imanmu, luar biasa. Maka tidak heran aliran kuasa Tuhan itu mengalir kepada si ibu perempuan pendaran 12 tahun itu, sehingga dia sembuh. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi kesimpulannya, saya ingatkan kembali rahasia melawan kecemasan ini. Yang pertama, jangan terbelenggu oleh rasa takut. Dan kedua, jangan melupakan janji-janji Tuhan. Yang ketiga, jangan menjauh dari Tuhan. Terpujilah nama Bapa di sorga, Tuhan Yesus Kristus. Kiranya para Bapak Ibu sahabatku yang mendengar ini diberkati Tuhan. Haleluya. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas apa yang kami dengar firman Tuhan ini. Kami boleh belajar bagaimana contoh-contoh yang sudah diungkapkan dalam khotbah ini Tuhan. Kiranya ini boleh menjadi berkat buat kami, menjadi pedoman buat kami ketika himpitan datang, masalah datang, persoalan datang. Dan kami percaya Tuhan yang menjadi pembela buat kami. Untuk itu Tuhan, mampukanlah kami untuk kami tetap bersandar pada Engkau, sehingga kami melakukan tindakan Tuhan, apa yang harus kami lakukan Tuhan Yesus, untuk supaya kami jangan terbelenggu oleh rasa takut lagi, karena ada Engkau Tuhan yang menjadi pembela kami. Dan juga kami juga tidak akan mau melupakan janji-janji Tuhan. Kami boleh andalkan janji-Mu Tuhan Yesus. Dan yang Tuhan selanjutnya juga, kami juga tidak mau jauh dari Engkau Tuhan. Kami mengandalkan Engkau Tuhan. Maka itu Tuhan, mari kalau di antara kami saat ini, dimanapun mereka berada, sahabat-sahabat hamba-Mu ini Tuhan, yang mendengar video khotbah ini Tuhan, kiranya Tuhan, apapun yang keadaan yang terpuruk, Tuhan sanggup pulihkan. Apapun keadaan yang sakit, parah apapun, Tuhan sanggup menyembuhkan. Apapun Tuhan mereka yang hancur rumah tangganya, Tuhan sanggup memulihkan. Dan Tuhan, apapun yang mereka merasakan masa depan suram, Tuhan sanggup untuk memulihkan. Kemuliaan Tuhan dinyatakan berlimpah-limpah. Oh, terima kasih Tuhan. Mari Tuhan, Kau jamah Tuhan umat-umat-Mu Tuhan, dimanapun mereka berada. Apalagi menghadapi pandemi ini Tuhan, kekhawatiran, kecemasan kami selalu menghimpit. Tapi kami tolak di dalam nama Yesus. Dan kami percaya Engkau adalah perlindungan kami yang sungguh-sungguh nyata. Maka itu Tuhan, mari kami serahkan Tuhan, supaya COVID-19 ini sirna. Dan Tuhan, Engkau yang memberikan jalan keluar untuk peneliti, para medicine Tuhan Yesus, untuk bisa mendapatkan vaksin yang ampuh Tuhan. Dan hikmat yang datangnya dari Engkau, Engkau jamah mereka, para peneliti ini. Dan Tuhan, para dokter, bahkan juga yang di garda depan, baik juga Tuhan, juga mereka yang sekarang menolong orang-orang yang lagi terpapar, kiranya yang bungkus dengan kuasa darah Tuhan. Termasuk TNI Polri, Tuhan juga bungkus dengan kuasa darah-Mu. Dan juga kami, rakyat Indonesia. Dan khususnya juga Bapak Presiden kami, Bapak Presiden Jokowi beserta jajarannya. Tuhan berkati.
segala puji syukur kami ucapkan kehadirat-Mu. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur atas berkat-berkat firman-Mu ini menjadi kekuatan buat kami. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus, terpujilah Engkau selama-lamanya. Mari kita yang percaya berkata, amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu. Sampai ketemu di lain waktu akan datang. Terpujilah nama Bapa di sorga. Tuhan Yesus Roh Kudus menyertai Bapak Ibu sahabat-sahabatku dimanapun Anda berada. Haleluya.